Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu tanggal 16 April, judulnya Ishak dan Ribka. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Matius 25 ayat 10. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Amin. Ketika Abraham sudah tua dan memikirkan tentang janji-janji yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan tentang keturunannya dalam Kejadian 15 ayat 5, Abraham memberikan kepada Eliezer, pelayannya yang tertua dan paling terpercaya, satu tugas serius. Dalam Kejadian 24 ayat 1-4 dicatat bahwa begitu penting bagi Abraham agar putranya tidak menikah dari antara perempuan Kanaan. Betapapun eksklusifnya nasihatnya, masalah bagi Abraham adalah hal rohani, bukan etnis. Itu adalah hal teologis, bukan nasional. Abraham tahu betul kemerosotan moral praktek keagamaan orang Kanaan, belum lagi pemujaan mereka terhadap dewa-dewa palsu. Dan Abraham tahu betapa mudahnya putranya jatuh ke dalam praktek-praktek ini jika dia menikahi wanita dari antara mereka. Memang banyak cerita tentang Israel kuno dan bahkan tentang gereja Kristen selama berabad-abad telah menjadi kisah di mana umat Tuhan yang seharusnya bersaksi kepada dunia malah terjebak di dunia dan dalam ajaran-ajaran serta keyakinan rohani yang salah. Mungkin contoh yang besar dari kenyataan yang menyedihkan ini adalah pengenalan hari Minggu, hari matahari kafir yang menggantikan Sabat hari ketujuh yang Alkitabiah, sebuah kenyataan yang akan memainkan peran penting di akhir zaman. Dalam Kejadian 24 ayat 57-67 ada pelajaran yang dapat kita petik tentang Kristus dan gerejanya dari beberapa rincian dalam cerita ini. Hal yang bisa dipelajari misalnya dari kenyataan bahwa Ribka adalah kerabat yang jauh dan terpisah dari Ishak. Kita dapat pelajari tentang keadaan kita yang jatuh ini. Kita tidak diragukan lagi terhubung dengan pencipta kita, yang awalnya manusia diciptakan menurut gambar sang pencipta. Dosa memisahkan kita, Tuhan pencipta kita. Namun, kita masih dianggap sebagai pengganti yang tepat bagi Tuhan. Meskipun melalui pilihan-pilihan kita dapat membuat pernikahan menjadi lebih bergejolak daripada yang seharusnya. Ya, Tuhan masih mengasihi kita, mempelai wanitanya, lebih dari kita mengasihi Tuhan. Renungkan dan doakan pilihan-pilihan yang kita dapat buat dan harus kita buat setiap hari yang dapat memperkuat kasih kita kepada Allah. Pada saat yang sama, kenali dan hindari pilihan-pilihan yang hanya akan mematikan kasih kita kepada Allah. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari,
Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 22. Tuhan memberkati kita semua.